Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman thayyibah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia, kawan-kawan para pemilik kapal, operator kapal, nahkoda dan ABK yang saya banggakan, dan kawan-kawan khususnya wabil khusus kepada kawan-kawan operator daripada VTS atau operator daripada ship traffic control, serta kawan-kawan santri semua yang suka beramal ma'ruf nahi mungkar terhadap pekerjaan vessel traffic service atau jasa pelayanan lalu lintas kapal yang lewat laut. Hari ini saya berbagi perihal karena beberapa saat yang lalu saya sedang mengajar training mengenai vessel traffic service di salah satu perusahaan BUMN, dan kebetulan salah satu peserta bertanya kepada saya terkait dengan kira-kira kalau kapal atau suatu area VTS area VTS itu kan ditetapkan oleh oleh VTS Authority, sehingga kalau suatu area VTS zone atau area VTS yang tertentu ini yang dilewati oleh kapal-kapal ini harus ditangani sesuai dengan ayala. Namun bila kapal-kapal ini setiap hari dilewati, itu ada satu kapal yang mempunyai perlakuan khusus. Bila kapal melewati itu dilakukan perlakuan khusus. Kenapa harus melalui perlakuan khusus? Karena kapal tersebut mengangkut muatan berbahaya. Lah, pertanyaan peserta ini adalah bagaimana Pak treatment kita atau apa yang harus dilakukan bagi seorang operator untuk menghandle muatan-muatan yang berbahaya, kapal-kapal yang mengangkut muatan yang berbahaya. Apa saja itu Pak sebenarnya yang kira-kira dikategorikan sebagai muatan-muatan yang berbahaya? Dan apa referensi yang harus dipakai oleh seorang VTS operator, VTS supervisor, dan VTS manager? Hari ini saya akan berbagi apa saja muatan kapal yang dikategorikan sebagai muatan berbahaya, dan referensi apa yang dipakai bagi seorang operator, supervisor, atau manager di dalam memperlakukan suatu VTS area tanggung jawabnya dilewati oleh kapal yang mengangkut muatan berbahaya.
apa yang harus dilakukan oleh seorang VTS tersebut, VTS operator, VTS supervisor maupun VTS manager. Nah, hari ini akan saya berbagi seperti itu. Namun untuk lebih bisa mendapatkan sharing video-video singkat dari santri ya, tukang beramal ma'ruf nahi mungkar terhadap lalu lintas kapal ini, alangkah baiknya untuk bisa melakukan subscribe terlebih dahulu, dan kalau perlu berikan komen agar santri ya yang mungkin ilmunya tidak seberapa ini bisa memberikan sharing yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Kawan-kawan para praktisi maritim dan santri yang beramal ma'ruf nahi mungkar terhadap VTS serta operator VTS, supervisor dan manajer VTS. Bila suatu daerah zona atau zona vessel traffic service yang sudah ditetapkan oleh otoritas bahwa daerah tersebut titik-titik di suatu pelabuhan sudah ditetapkan oleh suatu otoritas dan harus dikendalikan oleh seorang operator, kemudian daerah tersebut dilintasi suatu kapal yang mengangkut muatan-muatan berbahaya, maka seorang VTS operator harus meningkatkan kewaspadaannya, memberikan satu pelayanan servis dari traffic tersebut lebih diprioritaskan. Apa itu muatan-muatan berbahaya? Setidaknya berdasarkan pengalaman kami menganalisa ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada 7 kelompok muatan-muatan yang dikategorikan sebagai muatan yang berbahaya. Pertama adalah indikasi bahwa kalau suatu kapal mengangkut barang-barang atau muatan-muatan yang diklasifikasikan sebagai muatan atau barang yang berbahaya. Apa indikasinya? Dia melengkapi dirinya dengan IMDG code atau IMDG code, di mana di dalam IMDG code ada simbol. Lah, dia mengangkut salah satu simbol daripada IMDG code. Nah, bila kapal tersebut memiliki indikasi seperti itu, maka seorang VTS operator wajib untuk melakukan prioritas kepada kapal tersebut karena berpotensi membahayakan traffic ya, apalagi trafficnya di lintasan penyeberangan lah, kapal-kapal feri, kemudian ada kapal yang melintas, kapal feri di Merak Bakauheni sana ya, Merak dan Bakauheni. Di situ ada juga TSS ya, Traffic Separation Scheme, itu sudah diusulkan oleh pemerintah dan dilintasi kapal yang mengangkut IMDG. Maka kapal feri tersebut harus lebih berhati-hati. Bukan saja kapal ferinya, operator daripada VTS, operator STC harus berhati-hati. Tidak juga di Merak Bakauheni, di Ketapang Gilimanuk, atau di Ujung Kamal,
atau di Padang Bayi-Lembar, atau di Kayangan Putu Tanu, atau di tempat-tempat lain, pelabuhan-pelabuhan lain ya, yang pelabuhan besar. Kalau dia dilintasin dengan kapal yang mempunyai indikasi membawa muatan yang diklasifikasikan di dalam IMDG Code. So, sudah jelas seorang operator harus memiliki referensi apa yang ada di dalam IMDG Code. Kalau perlu IMDG Code harus ada di situ. Harus ada di dalam VTS Station atau VTS Office atau STC Station, STC Office. Itu adalah kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua apa? Kelompok yang kedua adalah kapal yang mengangkut muatan dalam bentuk bahan kimia. Tidak hanya sekedar bahan kimia, tapi bahan kimia yang berbahaya. Itu dituangkan di dalam code yang disepakati oleh IMO, namanya IBC Code. Ya, IBC Code. Kalau tidak salah, chapternya chapter 17. Bila kapal diindikasi mengangkut muatan yang diklasifikasikan sebagai muatan bahan kimia berbahaya, maka kapal tersebut juga harus diberikan perhatian khusus. Melintas kapal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus. Melintas di jalur ferry harus dilakukan priority. Harus dilakukan perlakuan yang khusus itu, agar tidak ditabrak atau tidak menabrak. Itu penting yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah kapal yang mengangkut gas dalam bentuk cair, misalnya LPG, LNG ya. Kapal yang mengangkut LPG, LNG bila melintasi suatu vessel traffic service zone yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka seorang VTS operator, STC operator harus melakukan kehati-hatian. Biasanya menggunakan referensi IGC Code. Kalau tadi IBC Code, India, Giga, dan Charlie ya. Itu kalau dia melintasi di situ, maka dia harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan atau perhatian, kalau perlu mendapatkan prioritas khusus. Jangan sampai ditabrak atau menabrak. Chapternya berapa? Chapternya di IGC Code chapter 19 kalau tidak salah. Nah, bisa dibuka di situ, dan code-nya kalau perlu dimiliki. Yang tadi itu IMDG, kemudian IBC Code dan IGC Code kalau perlu dimiliki di STC Station atau VTS Station. Kawan-kawan semua, kita tidak sadar sehari-hari kita berbicara masalah tanker pengangkut bahan bakar. Nah, tanker bahan bakar ini bila melintasi zona VTS, maka kapal tanker tersebut juga akan mendapatkan perlakuan khusus, akan menjadi perhatian, dan harus mendapatkan
priority, ya, priority di situ. Jangan sampai bila kita sebagai operator ada kapal tanker melewati di situ dan kita anggap biasa-biasa saja. Ya, keempat tadi yang sudah saya sebutkan tadi, itu jangan biasa-biasa saja. Sebagai seorang santri yang ya tidak ada apa-apanya ini, hanya sekedar memberikan amal ma'ruf nahi mungkar kepada VTS operator. Nah, tanker ini kita ambil referensinya di MARPOL, ya, Marine Pollution, tepatnya di Annex 1, ya, Annex 1 itu. Nah, itu adalah yang nomor 4. Dan yang nomor 5 apa? Yang nomor 5 adalah kawannya di MARPOL, yaitu Annex 2. MARPOL Annex 2 mengatakan bahwa kapal-kapal yang mengangkut zat cair berbahaya, ya, ingat zat cair berbahaya, bahan kimia, zat cair. Kalau tadi bahan kimia yang berbahaya, ya bisa jadi padat, bisa jadi serbuk atau apa, itu bahan kimia berbahaya masuk di IBC-Code India, Bravo dan Charlie, ya. Itu harus diperlakukan khusus di dalam VCS atau VTS station. Jadi benar-benar yang jaga dari jam 8 pagi sampai jam 20 malam itu tidak boleh mengabaikan MARPOL Annex 2, itu referensinya. Yang keenam apa? Yang keenam adalah zat yang berbahaya, ya. Beda dengan MARPOL Annex 3 dengan IMDG Code. Ya. Kalau zat berbahaya ini dikategorikan di dalam MARPOL Annex 3. Kalau cair masuk di dalam MARPOL Annex 2, kalau selain cair masuk di MARPOL Annex 3. Nah, kapal-kapal yang mengangkut itu zat berbahaya tersebut di MARPOL Annex 3 ini, maka kapal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus. Harus ada kewaspadaan, ya, ekstra waspada. Bila perlu diberikan prioritas, ya. Dan yang ketujuh adalah kapal yang mengangkut bahan radioaktif. Ini yang mudah meledak dan berbahaya. Aturannya ada di INF, bukan IMF ya, tapi INF, ya. Itu adalah kapal pengangkut nuklir atau berbahan bakar nuklir, juga boleh dibilang sebagai kapal yang mengangkut muatan berbahaya. Nah, jadi bila ada 7 kapal ini tadi, ya, yang mengangkut muatan-muatan berbahaya, maka seorang VTS operator sesuai dengan IALA, sesuai dengan IMO, diamanahkan untuk yang pertama, tidak boleh melakukan hal yang ordinary, yang biasa-biasa saja, tapi harus melakukan tindakan peningkatan menjadi waspada, ya, waspada, kewaspadaan, alert, kalau perlu ada alert. Bila ada arrival information, tanggal, jam, detiknya kapan, maka di situ harus ada alert, kewaspadaan terhadap zona yang menjadi tanggung jawabnya. Jam berapa
detik berapa, dari arah mana, dan pada saat yang sama kapal apa yang menyeberang di situ, kapal apa yang melintas, kapal apa yang berpapasan, ya, itu harus, kapal mana yang cross, itu harus dilakukan perhatian khusus. Bila perlu, jenis-jenis kapal tersebut atau kapal yang memuat muatan-muatan tersebut harus mendapatkan prioritas. Ya, demikianlah kira-kira sharing singkat dari santri, ya, sharing singkat. Mudah-mudahan sharing ini menjadikan amal bagi saya pribadi maupun bagi kawan-kawan lain yang sudah menerapkan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, ya, yang fahman thayyibah, ya, ilmu yang bermanfaat. Demikian, semoga ke depan tidak ada lagi kecelakaan kapal-kapal tabrakan, apalagi yang disebabkan oleh kapal yang mengangkut muatan berbahaya. Sampai berjumpa kembali pada topik-topik yang lain. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.